Langkah awal dalam network programming, kita harus mengaktifkan server. Nah, server yang kita gunakan yaitu kita aktifkan di dalam XAMPP dengan modul Apache. Lalu, kita akan mencek IP dari perangkat yang kita gunakan dengan cara IP config dengan CMD atau bisa juga dengan control panel secara langsung. Untuk menyimpan kod PHP yang telah kita buat, teman-teman bisa menyimpannya di bagian XAMPP. Di bagian XAMPP ini, teman-teman dapat mencari htdocs. Lalu, teman-teman bisa membuat file baru dengan nama teman-teman sendiri ataupun dengan nama file yang lain. Nah, pastikan juga bagian dari data yang disimpan yaitu berupa PHP. Jika tidak, dia tidak akan bisa muncul di bagian server nantinya. Jika ada kendala pada saat menampilkan tampilan dari hasil code yang kita buat, maka silakan cek dulu Apache HTTP server dan juga file and printer sharing pada option firewall yang bisa dijumpai di bagian control panel. Jika teman-teman tidak menemukan Apache HTTP server, maka teman-teman dapat mengklik change setting, lalu klik allow another apps. Nah, selanjutnya teman-teman dapat mengikuti buka XAMPP, lalu cari Apache dan klik di sana bin. Lalu klik di sana HTTP exe. Jika sudah diaktifkan, maka lakukan kembali refresh atau buka kembali server yang kita tuju. Dikarenakan kita memakai server kita sendiri, maka teman-teman bisa menulis local host dan nama file lalu nama code yang disimpan. Nah, jika bagian dari PHP masih error, maka cek lagi code yang dibuat. Dikarenakan PHP dapat menggunakan HTML dan pada codingan ini HTML digunakan, maka kita tidak perlu membuat langkah HTML seperti biasa, yaitu tanda kurung, tanda tanya PHP. Kita tidak perlu menggunakan itu. Kita hanya memerlukan HTML saja. Dan juga jika masih ada error, maka lihatlah metode yang digunakan. Dikarenakan pada code ini kita menggunakan metode post, maka di bagian proses itu harus memakai metode post juga. Jika tidak, hasil yang akan dikeluarkan oleh code nantinya di dalam server tidak akan terbaca dikarenakan metode yang digunakan berbeda. Nah, jika telah diselesaikan semuanya dan telah diperiksa seluruh dari code, maka coba lagi ke dalam server dan masukkan ID dan juga nama yang ingin dimasukkan. Selamat mencoba. Nah, jika telah keluar tampilan seperti ini, tandanya code atau codingan yang telah kita buat itu sudah berhasil.